Baik, Jangan bismillahirrahmanirrahim. ditutup, Assalamualaikum Atin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga kita apapun yang terjadi saat ini kita tetap ya dengan tulus ikhlas berada di depan perangkat masing-masing dengan niat lillahi taala ingin mempelajari, memahami Al-Qur'an. Selawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung yang merupakan huswatun hasanah bagi umat manusia dengan mukjizatnya yaitu Al-Qur'anul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajarinya, memahaminya, dan insya Allah kita akan mengamalkannya hingga akhir hayat kita. Baik, Bapak Ibu, untuk memohon ridho Allah, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari kalamnya. Mari kita buka kegiatan kita dengan sama-sama melapaskan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Raditu billahi rabban Zidni ilman warzuqni fahman Rabbis rohli sadri wa yassir li sadri wa yassir li amri Tambil lisani ya lisani Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal Baik, alamin. Bapak Ibu, agenda kita pertama tunggal ya, Yelnis, Anur ya, Anur ayat 58. Tapi sebelumnya kita cek and recheck dulu untuk mengingatkan kita kembali. Baik, pada ayat Elnis itu ada kata li, ya. Nah, li. Nah, li kita tahu punya beberapa fungsi. Yang pertama dia sebagai huruf jar. Ya. Yang pertama sebagai huruf jar, HJ. Berarti dia akan diikuti oleh kata benda. Gitu ya. Nah, sebagai kata huruf jar berarti dia akan diikuti kata benda. Artinya bagi ya. Nah, bagi. Salah satu artinya apa? Bagi, milik, menyatakan ini ya. Kemudian kita sudah familiar dengan patahkan sebagai kata bermakna ya yang di kok hilang? Bapak Nuni kok hilang? Sama. Siapa yang hilang? Nggak muncul di laptop nih. Ada yang ini ya? Nggak ada. Kan belum. Dikunci itu nih ya, yang dibilang Pak Zai dulu apa? Apa? Karena bisa dikunci. Enggak, itu kalau kita udah tayang PowerPoint. Enggak, yang seperti ini Pak Zair itu ngasih tahu. Oh, dianu dulu di. Ini diapain Pak? Diapain? Disable ya? Enggak bisa orang ganggu nih. Udah, diulang aja. Ya. Dia nyuruhin nulis lagi, nggak apa-apa. Jadi yang pertama li diikuti huruf jar, artinya bagi, ya. Nih, kita udah familiar. Lillahi. Ya. Kemudian li yang banyak sekali yang sudah kita bahas di ayat-ayat. Huruf bermakna. Mematahkan. Nah, plus KKSAD fathah. Ya. KKSAD. KKSAD fathah. Itu ya. Artinya apa kalau kakak yang dengan KKSAD fathah? Agar.
Agar. Ya, agar atau supaya ya. Ya. Artinya agar, supaya gitu Ya. ya. Nah, ini banyak sekali, ini yang banyak ya, agar atau supaya. Nah, Termasuk yang ketiga ini namanya lam amr, tapi kita nyebutnya huruf bermakna aja. Huruf bermakna juga, Sukun. tetapi dia diikuti KKSAD Sukun. sukun. Nah, Oh, D-nya angkatan darat ini. Sukun. kepala staf. Betul. Hah? Kepala staf itu nih. Licin anu nih. Nah, ada sukun. Nah, ini dia menyatakan Hendak. Hendaklah. dia Hendak. menyatakan perintah ini. Ya. Hendaklah. Makanya disebut kalau bahasa Naus Arabnya lam amr. Oh, Jadi menyatakan perintah. Lam amr. Amar kan? Amar keputusan perintah. Amar ma'ruf. Heeh. sama fungsinya dengan lam sukun ya Uni ya. Nah, ini ya perintah. Jadi ini KKSAD sukun, Sukun. artinya hendaklah gitu ya. Jadi ini perintah halus sebenarnya. Kalau yang perintah yang langsung itu kan ke kalimat ini KKP gitu ya. Nah, ini halus. Nah, perintah. Nah, inilah tiga fungsi dari li ya. Yang banyak itu yang kita udah familiar itu sebagai huruf jar, diikuti kata benda kasroh, artinya bagi atau mempunyai dan seterusnya ya. Kemudian sebagai huruf bermakna yang banyak juga itu diikuti KKSAD fathah, artinya agar atau supaya. Kemudian juga sebagai huruf bermakna dengan KKSAD sukun. Nah, ini menyatakan perintah halus ya, yang artinya hendaklah. Kalau perintah bukan perintah halus, maksudnya kalau perintah langsung itu kan duduklah gitu kan. Nah, ini diberitahukan kepada para hadirin agar tahu hendaklah apa ya? Dipersilahkan untuk duduk. Hendaklah mengambil tempat yang telah disediakan. Itu perintah kan sebenarnya? Mirip himbauan gitu ya. Nah, Apa? kayak himbauan gitu ya, himbauan gitu ya. Iya, jadi perintahnya bukan apa namanya tuh? Yang agak sopan ya Uni ya. Ya, sopan. Jadi hendaklah para hadirin mengambil tempat yang telah disediakan. Nah, kira-kira itu perintah kan sebenarnya? Ya. Para hadirin disilakan duduk. Nah, itu langsung. Nah, inilah li yang ketiga ini yang akan ada di ayat Al-Yanis ya. Jadi li yang menyatakan perintah atau yang artinya hendaklah gitu ya. Oke, itu sebagai pembukaan karena sudah lama tidak ketemu si li ini. Terakhir kita membahas li pada surat Al-Kahfi kan? Ya. Itu semuanya yang kakak Sa'di patah. Baik, udah ini ya. Berarti li ini sama dengan lam sukun ya Uni ya, yang ketiga ini. Ya, Lam bisa. sukun kan Sama. juga mensukunkan KKSAD. Artinya juga hendaklah. Sama sebenarnya namanya sama-sama lam amr itu. Sama sama. Baik, sudah ya, Bapak Ibu clear ya. Ini hanya untuk mengingatkan kita kembali oli. Ini berarti beraneka ragam kegunaannya gitu ya. Dengan kata benda, dengan KKSAD fathah, dengan KKSAD sukun gitu ya. Baik, kita lanjut. Persilakan kepada Yelnis. Makasih Uni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ditugaskan untuk mengurai ayat Quran surat An-Nur ayat 58. Mohon koreksinya. Sebelumnya saya akan membacakan surat An-Nur ayat 58.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Masya Allah, ya Nis, kan main. Baik, tilawahannya bagus ya. Bapak Ibu tulisannya juga bagus, ya Allah. Tolong dicek kalau ada yang terlupa, namanya manusia ya. Iya nih. Rapi, lurus. Pak Sarip, komentarnya dong. Ya nih, ntar nih. Titik nadi alazina itu yang agak melebar dia. Nggak seperti titik nih Ernest. Yang mana? Ya ayyuhalladzina. Nah, nanya itu. Kenapa? Nggak seperti titik gitu. Agak memanjang dia. Titiknya memanjang. Nggak bulat maksudnya. Hai. Bulat ya. Ya kalau di sini kan agak memetak, nggak apa-apa petak. Tapi kan memanjang ini. Iya. Titik di nunnya itu maksudnya. Ya titik di nunnya. Itu aja kayaknya. Iya. Anu itu Nah ya terseret. tertarik, Tertarik. terseret ya, yang lainnya. Tip aja dikit. Ya, itu teh. Kayaknya sudah nih itu aja. Ya, oke, Ini apa nih? lanjut. Wahi nih, wahi tafa apa nih? Tafa'a'u apa nih? Tado'a udah nih.
Bu tenis. Yang mana? Ini Mana itu? wahina tada'u tadi. Ini kayak fa bentuknya. Iya, do-nya kurang rebah. Dotnya kurang lengkap banyak tuh dot itu. Iya. Tada'u. Yang mana? Baris kedua Tada'u. sebelah Nah, kiri. Baris Tadu'u. ke Kiri. Baris kedua Baris paling kedua kiri. pinggir baris kiri. kedua. Baris kedua. kedua Donya wahina. kurang rebah. Tada'u tadi. Dot ini bukan fa. Donya kurang Tahu rebah. ya. Oh iya iya. Heeh. Dot itu. Kurang. Ini Kurang tak rebah. rebahkan dikit. Wahina. Kurang Yanis ya ya itu kayak mirip-mirip juga pa ya. Iya. Beratnya duduk emang. Yang mana ini tandain nih? Ini Itu nih. Tadu'una. ini Yanis. Nah, Hmm. kan mirip-mirip ke fa kan kurang apa namanya itu kurang Tidur ya. Kurang tidur dia. Ini Tidur, duduk dia ya. ini. Iya ya. Lututnya juga kurang. Kurang nyender ke bawah itu, ya kan? Terlalu tegak. Oke. Baik, lanjut. Udah tandain ya? Ya. Oke, lanjut. Quran Surat An-Nur ayat 58 dibagi menjadi 7 bagian dengan 58 penggalan. Bagian 1 penggalan 1 sampai 18, bagian 2 penggalan 19 sampai 29, bagian 3 penggalan 30 sampai 32, bagian 4 penggalan 33 sampai 41. Bagian 5 penggalan 42 sampai 47, bagian 6 penggalan 48 sampai 54, dan bagian terakhir bagian 7 penggalan 55 sampai 58. Penggalan 1 ya, 2 ayyuha, 3 allazi, 4 Alladzina. Nanya jangan lupa Alladzina. allazina. Nah, ini bagus nanya Yanis. Iya, nanya bagus. Tadi kenapa ini Ditulis lagi. titiknya pas ini? Mm-mm. Beda dengan yang tadi ya, Nirnis. Mungkin iya diambil artin yang satu lagi kali. Yang Oke. ya, yang tadi. Kegoyang kali itu sedikit tangan waktu mentitikkannya ya. Penggalan 4 amanu, 5 li, 6 yastazin, 7 kunmu, 8 allazina, 9 malakat, 10 aimanukum, 11 wa, 12 allazina, 13 lam, 14 yablughu, 15 al-hulumu, 16 min, 17 kum, 18 salasa marratin, 19 min, 20 Enggak, jangan sekarang, enggak. Nanti. li Kan hari ini saya lagi sholatil belajar nanti. 21 wa, Ya enggak. 22 Itu aja, masak aja. Masak dulu. 23 tad'una, 24 siyabakum, 25 mina, 26 az-zahirati, 27 wa, 28 min, 29 ba'di salatil isya'i, 30 salasu auratin, 31 la, 32 kum, 33 naik, 34 alai, 35 kum, 36 wa, 37 la, 38 alai, 39 him, 40 junahun, 41 ba'dahunna, 42 tawafuna, 43 alai, 44 kum, 45 ba'dukum, 46 ala, 47 ba'din, 48 ka, 49 zalika, 50 yubayyinu, 51 Allahu, 52 la, 53 kumu, 54 al-ayati, 55 wa, 56 Allahu, 57 alimun, 58 hakimun. Ya, 58 penggalan ya. Oke.
Oke, lanjut. Uraian Quran Surah An-Nur ayat 58 bagian 1, penggalan 1 sampai 9. Penggalan 1, ya, huruf bermakna artinya wahai. 2, ayyuha, huruf bermakna artinya wahai. 3, allazina, kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. 4, amanu, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri wasukun alif di akhir pelaku akal kata amina, pola af'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan li merupakan huruf bermakna. Huruf memfathahkan atau Oh, mensukunkan. jangan dua-dua, satu. Satu aja. Mensukunkan. Karena namanya beda. Jadi Ya. dalam Nahwu Arab namanya beda. Jadi lam amr, kemudian lam nasab beda-beda. Oh gitu. Mensukunkan saja ya Uni ya. Iya. Kira ditambah karena di materinya semua itu. Ini iya kan, iya beda di fungsi, materi kan beda cuma fungsi. fathah, ya enggak apa-apa. Rida juga ada konfirmasi ke Buya Buni. Li huruf mensukunkan akhir KKSAD sesudahnya. Nggak perlu bukunya, nggak materinya usah berarti ya Uni. Enggak usah. Enggak ada dalam buku materi kan? Enggak ada. Terdapat dalam Mahmud Yunus 388, artinya hendaklah. Penggalan 6, yasta'zin. Bentuk kata kerja sekarang akan datang, aslinya yasta'zinu. Karena ada li, menjadi yasta'. Zalnya tinggal. Zalnya tinggal. Hmm. Zalnya tinggal. Iya, yasta'zin. Ciri ya di awal, domah di akhir, pelaku huwa, akar kata azina, pola istaf'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus 37, dia akan mengizinkan. Dengan 7, kumu, kata ganti aslinya kum, karena bertemu alif lam, perlu diberi harakat menjadi kumu, artinya kalian. 8, allazina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Tinggal NG. Yangnya tinggal itu. Orang-orang iya aja. Aduh, ada. Tengah 9, malakat, bentuknya KKL, ciri tasukun di akhir, pelaku hiya. Akar kata malaka, pola fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 428, dia telah memiliki. Oke. Ini Yanis pakai yang format dari Pak Andi ya? Iya. Nah, ini bagus kan, garis banyak, maksudnya pas ke bawahnya banyak, lega Mas. Daripada kita pakai di kertas sendiri kan? Iya, jadi lembaran ini yang perlu diperbaiki. Untuk penggalan 5 tidak usah mempatahkan atau mensukunkan. Dia punya jabatan sendiri-sendiri. Iya. Memangnya Buya nyuruh pakai atau ya? Enggak ada Uni. Ini saja yang bikin. Ini aja Uni. Apa? Ini sendiri aja karena di situ patah ini sukun, saya tambah aja jadi. Enggak, maksudnya tadi ngomong konfirmasi ke Buya. Rida konfirmasi ke Buya. Karena kalau li biasanya Buya kan memfathahkan. Ini kok ketemu mensukunkan. Memang ada ketemu di kamus itu, ketemunya Uni di halaman 388. Ada contohnya itu yaktub. Nah, di situ tahunya. Apakah memang dia mensukunkan Buya? Kata Buya, ya benar. Bukan Buya nyuruh pakai garis miring ini kan? Enggak ada. Jadi karena memang dia punya banyak jambatan gitu. Ya, enggak ada Uni. Itu nih Uni saja. Ya, oke, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa karena memang kebanyakan dia mempatahkan kata KKSAD. Jadi ini cukup mensukunkan gitu aja ya. Rida ketemunya malah di kamus Uni, ada contohnya. Di kamus halaman 388 itu li itu kok mensukunkan gitu ya. Iya. Ada contoh yaktub. Jadi penggalan 6 tolong yang itu ya. Tinggal zal. Kemudian penggalan 8 kurang itu. Ya. Oke.
Penggalan 10, aimanukum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Aimanu bentuknya KBPA. Subjek jamak aslinya aimanun. Karena bermajemuk menjadi aimanu. Ciri kata benda tanwin. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri subjeknya dhammatain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya ya mana. Pola fa'ala. Kata benda tunggal. Pola kata kerja. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata Nak kerja baik fa'ala. amat. Is ngebut. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal yaminun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak af'alun. Terdapat Mahmud Yunus 510 tangan kanan. Kum kata ganti milik artinya kalian. Arti dari aimanukum hamba sahaya kalian. Penggalan 11 huwa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 12 allazina kata petunjuk. Kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan 13 lam. Huruf mensukunkan baris akhir KKSAD sesudahnya hukum nah diganti alif. Terdapat dalam buku materi 37 artinya belum. Penggalan 14 yablugu bentuknya KKS kurang lagi adik aslinya yabluguna kurang A-nya. Aslinya yabluguna karena adalah menjadi yablugu. Ciri ya di awal wasukunna di akhir. Pelaku hum. Akar kata balagha pola fa'ala terdapat dalam Munawir 107. Mereka akan mencapai. Oke. Lanjut. Maaf Uni, kakak adik itu kurang tulisannya deh kakak. Iya, udah. Udah diakui oleh yang bersangkutan. Sudah ditandai. Cuman saya, iya nih. 15 karena dia ngaku sendiri, jadi enggak Uni tandain lagi. Kata 15 al-huluma. Bentuknya KBKK objek, ciri kata benda alif lam di awal, ciri objek fathah di akhir. Akar kata halama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'ulun. Terdapat Munawir 292 akhir balik. 16 min. Huruf jer seharusnya. Huruf jer. Artinya dari. 7 kum, kata ganti artinya kalian. 18 salah samaratin. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrahain. Salasa bentuknya kata benda kata kerja bilangan. Aslinya salasan karena bermajemuk menjadi salasa. Ciri kata benda tanwin, akar kata salasa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Kurang. Ya kurang ininya. Terdapat kurang nunnya ya. Domatainnya kurang. Domatain. Itu maksudnya ada aja yang ketinggalan. Iya, artinya 3. Maratin, bentuknya KBKK jamak. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak atin. Akar kata marara menjadi marra. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal marratun, pola kata benda tunggal fa'latun, pola kata benda jamak fa'latin. Terdapat di Munawir untuk akar kata 1324. Arti yang dicari di 1325 artinya kali. Arti salasa marati 3 kali. Oke.
Baik, lanjut. Arti bagian 1 Quran Surah An-Nur ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Duhai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya yang kalian miliki dan orang-orang yang belum mencapai akil balik di antara kalian, minta izinlah kepada kalian pada 3 kali waktu. Ya. Oke, clear ini ya, tidak ada masalah. Lanjut. Uraian Quran Surat An-Nur 58 bagian kedua penggalan 19 sampai 21. Min huruf jar artinya dari. 20 qabli sholatil fajri. Bentuknya kata benda majemuk. Jadi kata benda majemuk, kata benda pertama, kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrah, kata benda ketiga kasrah. Qabli bentuknya KBKK khusus, aslinya qabla. Karena huruf jar dan bermajemuk menjadi qabli. Ciri kata benda huruf jar di awal. Akar kata qabila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun kurang titik nih. Ya, Qabila kabila kurang titik itu. Kofnya Ya. kurang titik. kurang titik. Mm-mm. Terdapat di Muhammad Yunus untuk akar Kalau kata kata bendanya apa tadi? kata fa'la, Fa'la. Oh, oke, ya. fa'la. Ya, oke. Terdapat di Muhammad Yunus untuk akar kata 329, arti yang dicari 330, artinya sebelum. Sholati bentuknya KBKK tunggal, aslinya sholatan, karena kata kedua dari KBM menjadi sholatin, karena bermajemuk menjadi sholati. Ciri kata benda tanwin, pamarbutah dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sholawa menjadi sholah. Analog kaidah 1, siap. Poin 2. Dalam akar kata huruf waw di akhir kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun terdapat di Munawir 792, artinya sholat. Al-Fajri bentuk KBKK, aslinya Al-Fajra, karena kata benda ketiga dari KBM menjadi Al-Fajri. Ciri kata benda alif lam di awal. Akar kata fajara. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun terdapat di Muhammad Yunus 308, artinya fajri. Arti dari qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Penggalan 21 wa huruf bermakna artinya dan. Ya. Bagaimana slide ini? Oke ya. Yang kata benda kedua dari salah ini bukan salatun yang seperti Uni bilang, yang pertama aja yang ini. Oh, yang Aslinya salatun sama dengan yang ini juga al-fajri, aslinya al-fajru. Gimana? yang pelajaran kemarin ya. Ya, yang baru nih jelaskan itu nih. gimana nih? Itu nulisnya apa tuh? Salatan ini. Salatan. Kalau KB2 dan KB3 kan enggak terpengaruh dengan yang pertama kata Uni kan? Iya. Nah, itu.
Jadi solatun aslinya ya Uni ya. Sholatun, kemudian Karena ini kata benda kedua menjadi salatin gitu ya. itu Ah, aja. ya. Yang ketiga juga ya Uni. Yang ketiga Al-Fajr. sama ya. Al-Fajru. Fajru ya. Ya. Cepet nyampenya. Udah, Ini lanjut apa masih? lanjut. Lanjut. Yang 14.000, ongkosnya 2.000. Penggalan ke-22 hina. KBKK Iya, dari khusus. Kediri sana. Maka kata hayana menjadi Rupanya hana. kata itu ada Berlaku botol. kaidah 1 sia 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata benda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'la. Terdapat di Mahmud Yunus 112 artinya ketika. Penggalan 23 tada'una. Bentuk KKSAD, ciri ta di awal dan waw sukunna di akhir, pelaku antum. Akar kata wado'a, ini ada kaidahnya, salah. Enggak ada ya ini. Pola fa'ala, terdapat munawir 1564 kalian akan membuka. Itu kaidahnya enggak ada tuh. Penggalan 24 siyabakum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Siyaba bentuknya KBKK objek jamak, aslinya siyaban karena berbahan jemuk menjadi siyaba. Ciri kata benda tanwin, ciri objek fathah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata sawaba menjadi saba. Terdapat berlaku kaidah sia 1.2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal saubun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fi'alun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 83. Artinya pakaian-pakaian. Kata ketiga kum merupakan kata ganti artinya kalian. Arti dari siyabakum pakaian-pakaian kalian. Penggalan 25 mina bentuknya huruf jar, aslinya min karena bertemu alif lam maka perlu diberi harakat menjadi mina, artinya dari. Ya, kita biasakan ya kalau kata ganti dengan kata benda itu milik ya. Ya, kata ganti milik gitu ya. Oke, clear ini udah cukup. Wah, doa. Isi anunya memang enggak sebenarnya enggak dimasukkan ke PPT, diucapkan aja, enggak harus ditulis semua di PPT. Uni, fa ini kayaknya asa kecil banget fa-nya. Mana? Enggak kelihatan Uni, mana? Fa'ala, pola kata kerja yang 22. Ininya Fa'ala. Ainnya ya? Fa-nya. Oh, fa-nya enggak jelas. Kepalanya, kayak sanggul panya. Iya. Kurang bulatnya ya? Kurang bulatnya, sekilas kayak nah jadinya. Ya, nanti dibaikin. Satu lagi ini tenggalan ke-22, ciri kata bendanya sesuai pola aja. Ciri kata bendanya belum. Iya. Polanya kan fi'la, itu kan pola kata benda. Panggal 23 nggak pakai sia tuh, ketulis sia lagi. Apa? Yang panggal 23. Iya kaidah sia 1. Iya, sia 1. Kaidah sia. Sia 1 benar kan? Cuma maksudnya isinya enggak usah ditulis. Oh, isinya enggak usah. Kalau kaidahnya harus ditulis. Kaidah sia 1.1. Poin 1-nya belum kan? K1-nya kurang. Angka 1-nya kurang. K1 sia 1.1. Iya. Oke, lanjut.
Penggalan 26 az-zahirati bentuk KBPA, aslinya az-zahirata karena ada huruf jar menjadi az-zahirati. Ciri kata benda huruf jar alif lam dan ta marbutah. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Akar kata zahara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat di Munawir 883 untuk akar kata, 884 arti yang dicari saat tengah hari. Penggalan 27 huruf bermakna terdapat di Mahmud Yunus 490 artinya serta. Penggalan 28 min huruf jar artinya dari. Penggalan 29 ba di sholati isya'i. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrah, kata benda ketiga kasrah. Ba'di bentuknya KBKK khusus, aslinya ba'da. Karena huruf jar dan bermajemuk menjadi ba'di. Ciri kata benda huruf jar di awal, akar kata ba'uda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Terdapat di Munawir halaman 94 untuk akar kata, 95 kata yang dicari artinya sesudah. Sholati bentuk kata KKBKK aslinya sholatan. Karena kata salatun jadi nanti ya. Ya. Kata benda kedua dari KBM menjadi sholatin. Karena bermajemuk menjadi sholati. Ciri kata benda tamarbutah dan tanwin. Akar kata sholawa menjadi shola berlaku analog kaidah 1 sia 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun terdapat di Munawir 792 artinya sholat. Al-Isya'i bentuknya KBKK aslinya Al-Isya'u. Karena kata benda kedua dari KBM menjadi Al-Isya'i kurang harakat. Kedua apa ketiga? Ketiga. Karena kata ketiga dari KBM menjadi Al-Isya'i kurang harakat, syanya tinggal. Ciri kata benda alif lam di awal. Akar kata asyawa menjadi asya, analog kaidah 1 sia 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun terdapat di Mahmud Yunus untuk akar kata 267. Arti yang dicari 268 artinya waktu isya. Arti KBM dari ba'di sholatil isya'i sesudah sholat isya. Ya. Oke. Wah, Yelnis memang ya. Kurang ya nih ya. Ada yang titiknya naik mepet, ada yang kepalanya kecil. Tadi betul ini. Panjang ya Yelnis ya ayatnya. Iya. Banyak sekali. Jadi kadang-kadang kecapean. Iya. Oke, enggak apa-apa. Penggalan 29 kurang fathahnya itu ya Bu Yelnis. Al-Isya'i. Iya, tadi udah kita. Oh, udah. Oh, ya. Aslinya al-Isya'u ya Uni ya. Dari tanah al-Isa'u. Jadi al-Isya'i. Oke, lanjut. Salatun tadi, salatun. Ya. Penggalan 30. Penggalan arti. Arti bagian 2. Urai Quran surat An-Nur ayat 58. Bismillah. Min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minal zahiratin wa min ba'di sholatil isya, yaitu dari sebelum sholat subuh dan ketika kalian membuka pakaian-pakaian kalian saat tengah hari serta sesudah sholat isya.
3 waktu itu sebelum subuh, Ya, ketika kalian membuka pakaian. pakaian dan setelah Isya. Ya. Ini menerangkan 3 waktu tadi kan? Ya. Subuh, Isya, tengah hari. Ya, oke. Uraian Quran Surat An-Nur ayat 58 bagian ketiga, penggalan 30 sampai 32. Penggalan 30 salasu aurati. Bentuk kata benda majemuk. Ini agak kabur ya fotonya nih, Nis. Iya, Agak goyang ini nih. Goyang ya. motonya. Kita diulang foto lagi. Jadi kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kasratain. Salasu bentuknya KBKK bilangan, aslinya salasun. Karena bermajemuk menjadi salasu. Ciri kata benda tanwin, arka kata salasa, pola kata benda fa'ala, pola kata benda fa'alun. Munawir 154 artinya 3. Auratin bentuknya KBKK jamak. Aslinya auratun. Karena kata benda kedua menjadi auratin. Ciri kata benda tanwin, ciri jamaatin. Akan kata awira, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal auratun, pola kata benda tunggal fa'latun, pola kata benda jamak fa'latin. Terdapat di Mahmud Yunus 285 aurat. Arti dari salasu aurati 3 aurat. Penggalan 31. Nah, bentuk lah huruf bermakna artinya bagi. Penggalan 32 kum merupakan kata ganti artinya kalian. Arti bagian ketiga salasu auratil lakum. Itulah 3 aurat waktu bagi kalian. Kalau sudah pakai 3, jadi bendanya enggak usah jamak lagi. Jadi yang di waktu penggalannya auratin memang aurat kita urai. Tapi waktu dimajemukkan 3 aurat aja Yelnis. Iya, 3 aurat. Waktu diurai satu-satu ya. Setelah digabung jangan 3 aurat, 3 aurat. Bisa langsung di ini ya, dibetulin ya. Berarti arti KBM-nya langsung 3 aurat aja ya Uni ya? 3 aurat. Ya. Kemudian yang ini juga, yang arti bagian ini, waktunya enggak usah. Aurat itu kan maksudnya yang harus kita sembunyikan. Jadi itulah 3 aurat bagi kalian. Maksudnya yang enggak boleh kita lihatkan. Iya. Gitu aja. Itulah 3 auratnya satu aja ya. Itulah 3 aurat kalian. Tapi maksudnya kan memang waktunya Uni. Yang waktu tadi nih subuh. Iya. Nah, waktunya kan sudah dijelaskan pada sebelumnya. Jadi maksudnya kita. Tapi penekanannya memang ke waktu ini Uni, bukan aurat aja. Jadi waktu di mana misalnya anak-anak mau masuk ke kamar ibunya, enggak boleh di 3 waktu itu maksudnya Uni. Jadi itulah 3 aurat itu maksudnya waktu. Bukan. Di 3 waktu kita tuh kalau nak ketemu segala macam 3 waktu. Nggak boleh masuk ke kamar tanpa izin ya. Iya, tanpa izin. Tapi zaman sekarang anak-anak main nyelonong aja. Penekanannya ke waktunya nih. Nggak pakai kotak-kotak pintu. 3 waktu. Sudah. 3 waktu. Iya, ayat sebelumnya sudah ada. Kemudian ada lagi keterangannya. Iya, yang di 3 waktu tadi. Penegasannya kali ya. Oke. Baik, enggak apa-apa ditambahkan. Itulah 3 aurat atau waktu Ya, bagi kalian. penekanannya ke waktunya. Waktunya setelah aurat Setelah tadi. aurat. 3 aurat dalam kurung waktu. Ketiga aurat.
Jadi maksudnya aurat yang di 3 waktu itu tidak boleh. Apapun Oh, di 3 waktu itu. Oke. Ya, oke. salah bukan itu. Tiga waktu. Nah, yang kita hati-hati dari ayat sebelumnya. Ya, lanjut. Dan uraian Quran Surat An-Nur ayat 58 bagian 4 penggalan 33 sampai 41. Penggalan 33 Laisa bentuk KKL khusus dengan ciri fathah di akhir pelaku huwa, akar kata Laisa pola fa'la terdapat dalam Mahmud Yunus 408 dia tidak. Penggalan 34 alai huruf jar artinya atas. Penggalan 35 kum kata ganti artinya kalian. 36 wa huruf bermakna artinya dan. 37 lah huruf bermakna artinya tidak. 38 alai huruf jar artinya atas. 39 him merupakan kata ganti artinya mereka. 40 dunahun bentuknya kata benda kata kerja subjek, ciri kata benda tanwin, ciri subjek damah tain. Akar kata janaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alun. Terdapat di Mahmud Yunus 92 artinya dosa. 41 ba'dahunna. Bentuk kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kata ganti. Ba'da bentuknya KB kakak khusus dengan ciri kata benda sesuai pola. Akar kata ba'uda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Terdapat di Munawir 94 untuk akar kata 95 arti yang dicari artinya sesudah. Kunna kata ganti artinya mereka perempuan. Arti dari ba'da hunna sesudah mereka. Oke. Ini ada Laisa ya. Laisa ya. Polanya fa'ala aja itu kan Uni. Bukan fa'la. Kalau fa'la pola kata benda itu. Polanya fa'ala ya, Nis? Ya fa'ala aja. Laisa itu apa ya, Nis? KKL khusus. Temennya siapa? Kana. Kana. Saudaranya siapa? Saudaranya Kana. Kana. Saudara Kana. Saudaranya Kana. Mana? Nih, Mana? Laisa itu sinnya itu berlebih ininya, giginya. Harusnya langsung salnya itu ke bawah. Gigi berlebih satu. Berlebih itu yang garis ke bawah itu. Bisa. 1, 2, 3. Mana subjeknya ya, Nis? Junahun. Mana subjeknya? Yang ada damah tain tuh junahun. Nah, itu ya. Jadi walaupun dia jauh di sini, ini subjek dari Laisa gitu ya. Predikatnya mana? Yang patah ya, ba'da. Enggak ada yang patah. Kemarin yang sudah kita bahas di latihan apa? Predikat itu kan macam-macam. Dari alaikum itu nih. Ini frasajar, ingat kan? Frasajar. Predikat bisa frasajar, ya. Ininya predikatnya. Kalau sudah ada wa berarti dia ikut ya. Maksudnya untuk Laisa, subjeknya junahun, predikatnya alaikum. Kalau wa ini kan sudah tambahan dan ikut-ikutan dia ya. Oke, kemudian ada hunna. Hunna ini siapa nih? Subjek. 3 aurat tadi. Iya. Hunna, jadi sudah itu ya. Oke, lanjut. Arti bagian keempat Quran Surah An-Nur ayat 58. Bismillah. Laisa ala itu kurang titik lagi.
Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahum. Tidak ada dosa atas kalian dan tidak pula setelah mereka atau 3 waktu itu. Nah, ya, makanya mereka itu 3 waktu itu ya maksudnya. Oke. Urai Quran Surah An-Nur 58 bagian 5, penggalan 42 sampai 47. Tawafuna bentuknya KBSL jamak. Ciri kata benda dan ciri SL-nya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata tawafa menjadi tofa. Di sini berlaku kaidah SIA 1.2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal tawafun. Pola kata benda tunggal fa'alun. Pola kata benda jamak fa'aluna. Terdapat di Munawir 872 para pelayan. 43 alai huruf jar artinya atas. 44 kum kata ganti artinya kalian. 45 ba'dukum bentuknya kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kata ganti. Ba'du bentuknya KB murni, aslinya ba'dun karena bermajemuk menjadi ba'du. Ciri kata benda tanwin, pola kata benda fa'la. Munawir halaman 95 artinya sebagian. Kum merupakan kata ganti artinya kalian. Arti dari ba'dukum sebagian kalian. 46 ala huruf jar artinya atas. 47 ba'din bentuknya KB murni. Aslinya ba'dun karena ada huruf jar menjadi ba'din. Ciri kata benda tanwin, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Munawir 95 artinya yang lain. Kenapa beda penggalan 45 sama 47? Ba'dun itu yang 45 itu nih, Nis. Kan ba'dun aslinya. Oh iya. Kenapa jadi fa'la? Masya Allah. Bisa gitu ya. Ingat ba'da kali ya. Pola kata kerja penggalan 42 bukan fa'ala itu, fa'ala aja. Tawa, kan ada Kenapa tasdid. fa'ala? Itu kan Dia ada KBSL ada di halaman 39 itu kan. Pola Fa'ala fa'ala biasa. Iya. Oh, bukannya tasdidnya itu ya, Uni? Tasdidnya itu pola KBSL-nya sesuai Pola, di halaman tasdid 39 pola. itu. Tasdid pola. Jadi fa'ala biasa ya? Iya. Oh iya, hapus. Iya. Kemudian arti 47 sebagian yang lain, yang sebagiannya jangan dihilangkan. Ya, sebagian yang lain. 47 bukan yang lain aja, sebagian yang lain. Tambah sebagian. Artinya sebenarnya sebagian karena ada 2 berurutan kan. Iya, sebagian. Ba'dukum ala ba'din, nah, tambah yang lainnya. Bagian yang lain gitu ya? Ya. Ya. Oke. Lanjut. Arti bagian 5 Quran Surah An-Nur ayat 58. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Para pelayan kalian, sebagian kalian atas sebagian yang lainnya, atau sering keluar masuk. Para maksudnya pelayan-pelayannya. Tambah Kak di itu tawaf itu sebagai ini sebenarnya predikat ya, itu subjeknya hilang. Subjeknya tersembunyi. Jadi sebelum para pelayan itu ada kata mereka yang hilang tuh. Coba tambahkan mereka. Mereka adalah para pelayan. Mereka adalah para pelayan. Mereka adalah para pelayan kalian.
Mereka adalah para Para pelayan pelayan yang kalian melayani kalian. yang Melayani sebagian kalian atau sebagian yang lain. Ini dari mana kita tahu ada subjek yang hilang di sini? Kita kan sudah belajar kalimat nominal. Itu cuma sebiji lagi mana? Kan harus sepasang. Waktu tahu apa ya nih? Heeh. Tahu punah. Tawafu, nah itu kan Pelakunya domah kan. Domah itu sepasang, subjek predikat itu harus sama. Jadi bukan para pelayan ini yang subjeknya, bukan? Bukan. Ada subjek yang hilang karena mereka adalah tersembunyi. Yang tersembunyi. Mm-mm. Itu yang masih belum bisa ini yang tersembunyi. Ya, itu. makanya kalimat nominal kita paham dulu. Harus dua. Sepasang, kalimat nominal sepasang, subjek predikat. Jadi kalau ada satu, apa yang hilang? Apakah subjeknya, apa predikatnya? Kalau ini kan yang hilang itu kebanyakan. Predikatnya bukan yang prasajar ini nih, alaikum itu. Ini tahu apa itu? Tawafunya itu. Ya, tawafuna kan berarti ini kan subjeknya. Itu keterangan. Oh, keterangan ini. Mm-mm. Nggak, kalau perkiraan tadi nggak ada frasa yang tersembunyi tadi. Jadi mereka adalah para pelayan kalian yang mungkin bisa ditambahkan yang melayani ya, sebagian kalian atau sebagian yang lain gitu aja. Mereka adalah para pelayan kalian yang melayani gitu. Iya, sebagian kalian atau atas bagian yang lain. Kalian yang melayani dalam kurung ini ya. Mereka adalah para pelayan kalian ya, yang melayani itu dalam kurung ya nih ya. Supaya lebih kalimatnya lebih supaya lebih nyambung. Adalah para pelayan kalian dalam kurung yang melayani sebagian kalian. Sebagian kalian di luar kurung ya nih ya. Ya. Kita sebagian yang lain. Melayani. Mungkin yang sering keluar masuknya enggak usah ya, itu kan sudah kalimat sudah pas. Ya. Mereka adalah para pelayan kalian yang melayani kalian. Ya. Oke. Uraian Quran Surat An-Nur 58 bagian belum berapa tadi? Penggalan 48 sampai 54. Bagiannya belum ditulis. Oh ya, sudah itu bagian 6. Mana? Tuh, cuma terlalu mepet. Mepet bagian 6-nya. 6-nya kemepetan. Oh, iya. Ya. 48K bukan huruf bermakna, artinya seperti. Zalika huruf jar. Huruf jar, Kang. Salah. Zalika kata tunjuk jauh, tunggal artinya itu. Yubayinu kata kerja sekarang akan datang dengan ciri yu di awal dan domah di akhir dengan pelaku huwa. Akar kata bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 siap poin 2. Pola fa'ala terdapat di Munawir halaman 125, artinya dia akan menjelaskan. Penggal 51 Allahu sebagai subjek karena berharakat domah artinya Allah. 52 lah huruf bermakna artinya kepada. 53 kum bentuknya kata ganti aslinya kum karena ketemu alif lam perlu beri harakat menjadi kumu artinya kalian. 54 al ayati bentuknya KBK jamak ciri kata benda diawali alif lam ciri jamaati akar kata awaya. Satu-satunya akar kata terdiri dari 3 huruf ya dalam Al-Quran merupakan penelitian Buya Rizal Al-Hasani. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ayatun,
pola kata benda tunggal fa'latun, pola kata benda jamak fa'latin. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 53, artinya ayat-ayat itu. Sebagai apa penggalan 54 itu? Jamak Posisinya dalam kalimat? sebagai Apa yang dijelaskan? Sebagai subjek itu, subjek untuk penggalan 50. Kan ya? Tunggu. menjelaskan ayat-ayat. Oh, Apa yang sebagai dijelaskan? sebagai Apa yang objek, dijelaskan? objek itu Nilnis. Objek, iya. Objek jamak itu. Tambah O ya. Jadi Subjeknya OJ-nya Allah. subjeknya Allahu. Iya, subjeknya Allahu. Ciri OJ-nya aja, udah tambah O Jadi aja itu. OJ-nya Ya. ati. Ya. Jadi biar lengkap kan, Allahnya sudah subjek. Objek, ya. Karena objeknya gitu kan. Oke. Ya, ya. Lanjut. Arti bagian 6 Quran surah An-Nur ayat 58. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat. Seperti demikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. Ayat-ayatnya itu. Ayat-ayatnya itu. Seperti demikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu kepada kalian. Iya. Dalam. Jadi double itu, ada demikian, ada itu. Seperti itulah aja. Ya, seperti itulah aja. Bilang itu demikiannya. Itulah ayah. Seperti demikian. Atau seperti demikianlah. Tapi sudah beda. Kita kan ngurainya kata tunjuk tadi kan. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu seperti kepada itulah kalian. Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu kepada kalian. Lebih simpel dan lebih pas sesuai dengan yang kita gramatikal. Urai. Kalau mau kata demikian, tidak pakai itu. Demikianlah gitu aja. Oke, cuman tidak kelihatan kata tunjuknya kalau kita pakai demikian. Lanjut. Kita sampai kiriman Umi Cim, cepet Cim. Sampai kata kita tanggal. Iya, mana? Itu Quran surat Qurannya ayat 58 bagian 7 penggalan 50 kata buruk 58. Penggalan 55 wa huruf bermakna artinya dan. 56 Allahu sebagai subjek karena berharakat dhammah artinya Allah. 57 alimun bentuknya kata benda superlatif dengan ciri kata benda tanwin, ciri SL-nya ya sukun antara huruf kedua ketiga akar kata. Akar kata alimah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di Mahmud Yunus 277, maha mengetahui. Penggalan 58, penggalan terakhir, hakimun, bentuknya KBSL dengan ciri kata benda tanwin, ciri SL ada ya sukun antara huruf kedua ketiga akar kata. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dapat di Munawir halaman 286 artinya maha bijaksana. Arti bagian ketujuh. Wallahu alimun hakim. Dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oke. Mantap. Arti keseluruhan. Ayatnya dibaca nih. Ya, tapi ini udah diperbaiki belum ya? Ini disamakan dengan yang tadi. Samakan dengan yang tadi aja. Nanti aja ya Uni ya. Iya. Nilnis bikin format sendiri ya, soalnya banyak barisnya 23. Oh, bukan yang dari Pak Andi? Bukan, dari Pak Andi 15 cuman nih. Ini 23 baris. Namanya itu tapi pas itu di PPT pas. Iya, tapi bikin sendiri itu nih. Bukan itu yang ngirinin kok nggak salah Atin dulu. Iya, Tapi itu dulu formatnya ada 2 macam. Mbak Andi ngasih 2 macam dulu, yang dulu banget. Tapi jaraknya nggak Andi kecil ngirim daripada yang terakhir itu yang 15 baris itu.
Iya. Nggak Sebelumnya apa-apa. supaya besar-besar jaraknya kan. Iya, Iya. tapi kalau yang itu tadi terlalu kecil, jadi nulisnya juga agak Kecil mepet-mepet ya. ya. Tapi emang apa-apa dia banyak itu kolomnya. Barisnya banyak. Tapi jadi itunya empet-empetan. Dempet-dempet. Ini Ada ini ya, ada kurangnya, ada Iya. lebihnya bisa muat, itu jadinya empet-empetan. Tapi banyak yang berlebih itu. Tadi banyak kosong-kosong Iya. bawahnya kan. Iya. Salat Isya-nya itu besar rasanya ya. Isa karena nama kan. Salat Isya besar I-nya. Ah ya, I-nya besar. Salat Isya. kan beli dua dapat sikok. Itu so. Tapi yang sikok lagi celana itu di mana? Berarti subuhnya juga huruf besar S-nya kalau isanya huruf besar. Iya. Tumbuh besar ya. Sebelum salat subuh. Ini buku untuk buku budak belajar, ada latihannya, ada nama kelas. Pantas judulnya belajar sendi mandiri. Kenapa ya hilang semua? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dibenerinnya ini nggak tahu nih kenapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang keenam. Yang keenam di copy kenapa jadi di sininya? Bisa. Nah, jadi hilang semua. Kenapa tuh? Nggak tahu kenapa jadi hilang semua. Ke depan yang ke belakang berarti. Ah? Kenapa Pak Elmi? Ada yang ke depan ke belakang kalau hilang. Iya, ada sandbag itu ya Pak Elmi ya. Oh iya. Kalau Coba salah.
Kalau nggak salah benar Pak Helmi. Tiga, Iya, empat. kenapa jadi hilang dia tuh? Hilang semua deh. Hmm. Nanti ya. Iyalah Coba nanti aja. copy lah di ini slide. Oke. Nah, tetap semua. Nanti ini dipelajari dulu. Ya. Ya, kenapa dia menghilang? Iyalah tugas Kenapa sibuk dia itu. menghilang? Huruf sial. Ntar tanya sama suhu tuh. Suhu, gimana ini suhu? Udah muncul belum suhu? Ada tuh di anunya partisipan. Ada tuh sembunyi. Pak Suhu, kumaha ya? Cicing-cicing wae. Pak Suhu, kumaha dia? Kenapa dia menghilang? Coba penggalan 7, penggalan terakhir coba. Yang di save, penggalan terakhir. Ya, coba. Nah, bisa. Bisa coba ya. Coba Lagi baru bikin yang nasi goreng. atasnya. Ya. Di bawah kali. Kenapa dia? Sama aja tadi. Tersembunyi. Coba. Ulang Coba lagi. lagi. Ulang Enam. lagi ya. Ctrl V. Bisa. Nah, kenapa tadi ya? Ke situ dia ke atas. Pindah dulu, berarti pindah tempat dulu, pindah yang lain. Kopinya. Oh, Kan menghitam itu. Itu yang tebal hitam itu, ha. Enggak, itu karena Nah, itu dia. Kok besarnya disesuaikan? Beda dia ya. Nah, tadi kan yang di itu memang besar kalau yang di arti penggalan. Karena ada tempatnya jadi dibesarin. Karena ini banyak jadi dikecilin gitu fontnya. 2, 3, 1. Berarti nggak hilang, Nemi? Enggak, kita cuma harus ganti ini yang di copy tadi harus yang lain dulu baru itu gitu. Iya, enggak, ini pas saya ngopi hilang semua yang ininya gitu pas Iya. pas Tapi kalau ganti yang lain kan enggak kan, yang misalnya tadi kan penggalan terakhir dulu baru diulang lagi gitu. Nah, Bu Yildiz silakan dibaca. Itu baru 6 ya? Coba jumlah 1. Udah itu udah 7 kan. Udah. Kok hilang lagi, Nemi? Oh, yang bawah tadi Bu Nemi. Yang bawah. Nah, tuh. yang atas dihapus. Ini dihapus aja ya. Ya. Udah 7 itu. Udah 7 ya? Nah, baca ayatnya, Yildiz biar kami mendengarkan. Ayatnya baca baca. sendiri aja. Iya. Ayatnya macam ini ya. Iya, dengar suara merdu nih, sama-sama dapat pahala, Wak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Allah. Salasu awratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Masya Allah. Lah. Duhai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya yang kalian miliki dan orang-orang yang belum mencapai akil baligh di antara kalian meminta izin kepada kalian pada Nggak pakai lah meminta izin kepada meminta kalian. izin kepada kalian pada 3 kali waktu, yaitu dari sebelum sholat subuh dan ketika kalian membuka pakaian-pakaian kalian saat tengah hari serta sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kalian. Tidak ada dosa atas kalian dan tidak pula setelah mereka 3 waktu itu. Mereka adalah para pelayan kalian yang melayani sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu kepada kalian. Dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke, berarti Yelnis clear ya, tinggal dikit-dikit tadi diperbaiki Yelnisnya jadi dianggap selesai ya Yelnis. Ya, nanti langsung kirim Pak Andi ya nih. Ya. Terutama yang fa-nya itu tolong sanggulnya digedein dikit. Ya nih. Makasih Bu ya. Iya. Nanti ditunggu itu. Oke. Ini ada yang request